Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama untuk kepentingan kebaikan kita bersama demi mempermudah di situ nenek langkah-langkah kita pada jalan yang lurus, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi hari ini hari Sabtu, saudara. Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Jadi ini hari libur. Hari libur banyak kegiatan. Baik istri ataupun kita banyak kegiatan. Kebenaran istri belum sempat mensetrika pakaian. Jadi kita bantu. Dan saya pun tidak ragu untuk menayangkan ini. Karena membantu istri itu adalah sesuatu yang harus. Mesti. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Selama memang mereka sibuk. Mereka belum bisa melaksanakan sesuatu yang lain daripada kepentingan keluarga. Karena Rasulullah seperti itu. Makanya saya mensetrika. Dan langsung divideokan. Kemudian lokasi tempat kita ceramah, tempat kita belajar, mensetrika, ataupun kita menyambut tamu. Ya lokasinya ini saja. Karena ini yang kita punya. Dan kita pengen meja ini, saudara saya ini merasakan bagaimana indahnya sebuah perjuangan dakwah. Dan dia juga bangga karena selalu digunakan untuk menyampaikan tausiah kepada semua saudara kita di Nusantara, di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga seperti Brunei, Malaysia, Singapura, dan yang lainnya. Mereka bahagia digunakan, dimanfaatkan. Oke, kali ini saya nak menyampaikan kisah Isra wal Mi'raj. Dan ini ya sebenarnya sudah ada kaset-kaset yang lalu atau video-video yang lalu yang sudah saya buat tentang Isra wal Mi'raj ini. Tapi saudara-saudara tadi dia telepon, dia maunya yang up to date, yang terbaru. Saya pikir saya sebenarnya tidak punya kesempatan karena ada kesibukan. Nanti jam 1 ada kegiatan, ada tunanganan anak teman, anak sahabat, anak saudara di Hotel Mercure, Kota Bengkulu. Nah, itu sampai jam 5 acaranya. Nanti malam ada lagi, jadi tidak punya kesempatan untuk membuat yang up to date, maka saya akan menyampaikan itu dalam situasi saya sedang bekerja. Jadi mohon dimengerti, dipahami bahwa ini adalah sesuatu daripada warna saya sebagai Abu Fikri. Oke? Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj, itu umum bahasanya. Umum artinya semua orang Islam itu tahu bahwa ada satu hari besar daripada Islam, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, memperingati hari Isra wal Mi'rajnya Rasul. Nah itu. Di samping ada juga hari-hari besar yang lainnya. Misalnya Nuzul Quran, Maulid Nabi, dan sebagainya. Nah yang ini adalah Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya Pak Abu Fikri, apakah Anda tidak terganggu menyampaikan pelajaran agama sambil bekerja? Ya tidak. Karena kita kan tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Oleh karena kita sudah diberitahu oleh Allah dan Rasul, maka kita tidak memerlukan hal-hal yang khusus. Waktu khusus, tempat khusus, ruangan khusus, tidak terlalu lah gitu ya. Walaupun seandainya itu ada, itu lebih baik. Jadi lagi masak juga, lagi menggosok juga. Insya Allah kita tetap bisa menyampaikan itu. Kita kalau bisa jangan menjadi orang spesial. Jadilah orang yang umum. Yang bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan,
ke atas dan ke bawah, dan serba. Jadi tidak perlu spesial, walaupun spesial itu adalah bagus, tapi saya punya pilihan, biarlah tidak spesial, tapi bisa bermanfaat di posisi mana saja. Yang penting itu adalah baik dan benar menurut Allah dan Rasul. Oke, kita mulai saja. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada Allah berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasul kepada kaumnya atau sahabat waktu itu. Nah, itu terdaftar di surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa umum, bahasa yang biasa disampaikan oleh saudara-saudara kita, ya terjemahannya seperti ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Diberkati negeri itu, Mekah dan Palestina, dan ditunjukkan kepada hamba tadi Muhammad ayat-ayat Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Itu dalam kajian umum, sehingga Nabi Muhammad pun tidak main-main. Dia pun memberikan pelajaran, ada yang secara umum. Nah, itulah yang seperti kita ketahui itu. Dadanya dibedah oleh Jibril, kemudian hatinya dikeluarkan, lalu hati pun dibedah oleh Jibril, dikeluarkanlah darah hitam, simbol daripada hawa nafsu dunia syaitan. Lalu dicuci, dibersihkan dengan bejana dari sorga. Kemudian setelah bersih, maka diisilah hati Nabi tadi dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Lalu dikatupkan kembali. Nah, begitu ceritanya. Lalu setelah selesai, Nabi Muhammad digiring oleh Jibril, Mikail, Israel, Israfil ke suatu tempat, yaitu telah menunggu seekor hewan. Dia tidak besar, tidak kecil, warnanya coklat kuning-kuningan, ada bulu halus, namanya buruk. Nah, buruk itu selangkah kakinya melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki lurah, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun lurah, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Kemudian banyak tragedi-tragedi yang diceritakan oleh beliau di dalam perjalanan itu. Ada yang orang memakan bangkai, ada orang yang mencakar orang lain dan berantem sampai pecah-pecah kepalanya, dan seterusnya, sampai beliau juga diperlihatkan neraka dan surga. Akhirnya pulang lagi, belum sempat pagi, dia sudah pulang lagi, dan dia pun bercerita kepada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan dicemoohkan. Itulah yang pernah kita terima dari pelajaran-pelajaran umum. Maka sesuai dengan keinginan saudara-saudara kita, untuk saya tidak menjelaskan itu lagi,
Karena penjelasan seperti itu sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, oleh ulama-ulama kita. Mereka minta saya menyampaikan sesuatu yang lain daripada itu. Saya bilang insya Allah saya akan menyampaikan. Walaupun dengan cara sambil mensetrika pakaian sendiri. Nah, jadi tidak dan tidak dalam hidup ini, terutama dalam masalah agama, kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir tentang apa yang kita pikirkan, yaitu masalah hidup. Termasuk dalam masalah beragama ini. Cobalah gini. Tertulis pada surah Al-Isra ayat 1 itu, yang bunyi Subhanallazi, Maha Suci Dia. Nah, itu tidak ada kata Allah di situ. Maha Suci Dia. Tidak ada Allah tertulis di situ. Nah, ini untuk orang-orang yang kajian khusus ataupun kajian hakikat, jadi permasalahan untuk menyebutkan Allah di situ. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha Suci Dia yang memperjalankan hambanya. Nah, di situ tidak ada tertulis kata Muhammad. Tidak ada. Jadi orang-orang kajian hakikat itu dia lurus-lurus saja. Dia tidak mau merubah-rubah. Nah, kita tidak melihat di situ kata Muhammad atau tulisan Muhammad. Jadi kita terjemahkan Maha Suci Dia yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Di situ tidak kita katakan Masjidil Haram itu ada di Mekah, enggak. Dan kita pun tidak mengatakan di situ Al-Aqsa itu di Palestina, tidak. Karena tulisan itu tidak ada di situ. Nah, jadi ya kita pikirkan, ya kita renungkan. Seketika Nabi menyatakan ayat itu, sholat kan belum ada. Kan belum ada sholat. Artinya tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk juga belum ada. Terutama sujud belum ada. Apalagi tempat sujud atau masjid tadi belum ada. Karena justru ayat itu turun di saat Nabi baru pulang dari menjemput sholat itu sendiri. Artinya belum ada sholat waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu Masjidil Haram? Tempat sujud yang mulia. Sementara sujud itu sendiri belum ada. Apa itu Masjidil Aqsa? Atau tempat sujud yang jauh. Sedangkan sujud pada waktu itu belum ada. Apa itu? Nah, kemungkinan kita pengen bertanya, apakah tidak menutup kemungkinan Pak Abu Fikri, Masjidil Haram itu adalah yang di Mekah sekarang? Ya boleh. Boleh kita bertanya seperti itu. Karena kebenaran nama daripada masjid yang ada di Mekah itu ya Masjidil Haram. Boleh. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa pada saat ayat ini diturunkan, ya, pada saat ayat ini diturunkan, Masjidil Haram yang sekarang itu adalah kuil. Kuil artinya tempat orang-orang jahiliyah menyembah Tuhan waktu itu. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar, yaitu patung Latah, Manat, Hubal, Uzza. Itu di dalam Ka'bah. Sementara di sekitar Ka'bah terdapat 360 buah patung yang kecil-kecil. Di dinding Ka'bah terdapat syair-syair jahiliyah. Nah, lokasi itu sering dijadikan tempat minum-minum,
bersenda gurau, kadang-kadang main perempuan oleh orang jahiliyah. Lokasi itu kadang-kadang digunakan untuk berantem dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin waktu itu seandainya sholat sudah dilaksanakan oleh Nabi beserta sahabat, itu dijadikan tempat sujud? Apakah mungkin? Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah anti patung, anti berhala. Nah, itu otomatis tidak mungkinlah tempat itu dijadikan tempat sujud oleh Rasulullah beserta sahabat. Apalagi pada saat itu Islam belum bebas, belum lepas seperti hari ini. Nah, kapan lokasi itu dijadikan tempat sujud oleh Rasulullah dan sahabat? Yaitu pada tahun 10 Hijriah, seketika terjadinya Futul Mekah, di mana Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat mengadakan penyerangan terhadap kafir Quraisy yang ada di Mekah, karena mereka sudah keterlaluan. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak ada perlawanan, karena mereka melihat tentara Muhammad ini, Rasulullah tadi, kuat dan besar, makanya mereka tidak mengadakan perlawanan. Makanya kata Rasulullah, seketika didatangi oleh Abu Sufyan di perbatasan kota Mekah atau di bagian luar kota Mekah, Nabi Muhammad ngomong, kalau memang kalian tidak mampu menghadapi kami, maka jangan diganggu kami mau masuk ke kota Mekah. Dan kami tidak akan mengganggu kalian. Saya akan jamin keamanan mereka. Saya akan jamin darah-darah mereka selama mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Selama mereka masuk ke rumah Anda, wahai Abu Sufyan. Selama mereka tidak menyerang. Nah, kalau yang tiga ini mereka lakukan, mereka tidak akan kami apa-apakan. Bahkan nanti saya akan mengatakan suatu kata yang kalian akan tahu, yaitu antum tulaqo. Kalian semuanya aku maafkan. Walaupun saya tahu, kami tahu, kalau Anda sekalian itu bajingan, sudahlah salah, sudahlah zolim, sudahlah kejam, dan kalian sudah banyak membunuh keluarga-keluarga kami, kaum kerabat kami. Tapi kami tidak diajar, tidak dididik untuk membunuh kalian dengan cara kalian dulu. Kami diajar dan dididik oleh Allah untuk memaafkan dan mengampuni kalian di saat kami berkuasa. Nah, silakan Abu Sufyan. Akhirnya, ya, Abu Sufyan menemui kaumnya, mengatakan bahwa Muhammad dengan pasukannya yang hebat, yang besar, tidak mungkin bisa kita kalahkan. Satu-satu cara adalah biarkan dia masuk ke Mekah. Biar kita jangan binasa, kalian harus masuk rumah, tutup pintu. Dan boleh masuk rumah saya, tutup pintu. Dan kalian jangan menyerang. Kalau kalian menyerang, kalian akan kalah. Nah, gitu, cung. Akhirnya ya benar. Kaum kafir Quraisy melaksanakan apa yang diminta oleh Rasulullah. Nah, masuklah Rasulullah dengan 10.000 pasukannya ke kota Mekah. Maka dengan itu tidak ada perlawanan. Rasulullah merobohkan patung-patung tadi dengan menggunakan tongkat beliau. Sekali tunjuknya tongkat itu kepada patung, meledak. Ditunjuknya lagi, meledak, hancur. Maka semua patung-patung tadi dibuang keluar. Digeser. Lokasi dibersihkan, dirapikan. Kalau bahasa kitanya dipel. Dengan sunlight atau apa saja, terserah. Insoke atau apa. Nah,
Setelah bersih, maka Rasulullah mengumumkan, sejak hari ini, lokasi ini kita jadikan masjid atau tempat sujud, tempat kita sholat kepada Allah. Nah, itu ceritanya. Maka diperintahlah Bilal naik Ka'bah dan mengumandangkan azan yang pertama kali di kota Mekah. Nah, sejak itulah lokasi tadi baru bernama dengan nama Masjidil Haram. Nah, gitu. Jadi seketika ayat itu turun, dia belum bernama itu. Belum. Dan dia juga belum menjelma menjadi tempat sujud, apalagi mulia. Belum. Nah, kemudian bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Atau tempat sujud yang jauh? Nah, di masa Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa itu baru dalam bentuk gundukan tanah. Ada sebuah batu hitam yang besar pada gundukan tanah itu. Belum ada masjid, belum ada bangunan waktu itu. Justru bangunan itu dibangun pada era Khalifah yang kedua, era Umar bin Khattab. Tetapi baik masyarakat Muslim, masyarakat Nasrani, Yahudi tahu kalau lokasi itu pernah dijadikan masjid oleh Nabi Sulaiman. Namanya benar Masjid Al-Aqsa. Jadi kata Masjidil Haram, kata Masjidil Aqsa pada ayat itu, kalau menurut kajian hakikat, dia tidak menunjuk kepada Masjidil Haram hari ini. Dia tidak menunjuk kepada Masjidil Aqsa hari ini. Tetapi dia menunjuk kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang lain, yang mungkin belum kita ketahui. Atau sudah kita ketahui tapi kita ragu-ragu. Jadi bagaimana ceritanya itu? Kisahnya itu yang hamba yang diperjalankan oleh Dia yang Maha Suci tadi. Nah, jadi ceritanya begini. Ya, kembali kepada cerita yang biasa kita ceritakan. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Khalaqtal asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli." Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah dan Rasul menginformasikan segala sesuatu yang ada, yang hari ini kita katakan ada, itu bermula daripada keberadaan Muhammad sebagai sumber penciptaan alam semesta, sebagai sumber penciptaan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah seketika beliau duduk-duduk bersama sahabat. Beliau bercerita bahwa ada 3 periode kehidupan sebelum hidup itu sendiri ada. Makanya dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dari dikatakan, sudahkah sampai kepada manusia suatu masa yang belum disebut dengan masa? Itu ayat 1 itu. Nah, masa itu, itulah cerita yang akan saya ceritakan ini. Nah, pada waktu itu, yang ada hanya alif. Alif itu artinya Allah. Alif itu artinya Allah. Nah, di dalam Allah itu terdapat 4 hal
sebagai sumber penciptaan segala sesuatu. Pertama, zat. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, asma atau nama. Yang keempat, if'al atau perbuatan. Atau fisik, jisim, badan tubuh. Nah, jadi pada era alif ini hanya Allah saja. Nah, era itu disebut dengan era la ilaha illallah. Belum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu belum. Apalagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu belum. Baru era la ilaha illallah. Nah, baru era itu. Itu masa alif. Masa la ilaha illallah. Masa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Itu. Nah, kemudian masuklah ke era amim. Kalau tadi alif. Nah, sekarang amim. Apa itu amim? Amim itu artinya Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Jadi sudah ada Muhammad. Makanya pada era ini disebut era la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan dia nyata pada utusannya, bernama dengan Muhammad. Nah, itu dia. Nah, di era ini pula lah terjadi suatu kejadian di mana sewaktu Allah itu nyata, Muhammad pun dinyatakan atau dibangkitkan, ada semacam pertikaian antara Allah dan Muhammad ini. Ada satu pertikaian. Apa itu pertikaiannya? Allah dari awal mengatakan dirinya adalah Allah, zat pencipta segala sesuatu. Nah, Muhammad juga mengatakan dirinya adalah Allah, zat pencipta segala sesuatu. Karena waktu itu hanya mereka berdua yang ada. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah sayembara oleh Allah. Sayembara itu adalah, oke, Muhammad, kalau memang engkau bersikeras untuk mengatakan bahwa kamu itulah Allah, aku bukan. Kamu itulah penguasa segala sesuatu, aku bukan. Oke, kita uji. Apa ujiannya? Ujiannya adalah kau bersembunyi. Kau bersembunyi. Nanti aku cari engkau. Nanti akan kutangkap engkau. Kata Muhammad, oke. Maka Muhammad bersembunyi ke tempat yang sangat jauh, yang belum bisa disebut jauh, kepada tempat yang tersembunyi, yang belum bisa dikatakan tersembunyi. Nah, apa yang terjadi? Seketika Muhammad bersembunyi, maka dia ditangkap oleh Allah kepalanya. Tek. Nah, dapat Muhammad. Nah, bagaimana Muhammad? Kamu kudapat, kamu kutangkap. Kata Muhammad, ya belum. Engkau kan belum bersembunyi.
dan aku pun belum mencari. Maka silakan kau bersembunyi. Maka aku mencari dan aku pasti mendapatkan. Nah, ini ceritanya Muhammad. Akhirnya Allah pun bersembunyi. Bersembunyilah Allah itu. Berwaktu-waktu Muhammad mencari tidak dapat. Berhari-hari Muhammad itu mencari tidak dapat. Bermasa-masa, berabad-abad. Yang waktu itu belum ada waktu sebenarnya. Belum ada masa, belum ada abad. Tidak dapat. Mengapa tidak dapat? Karena waktu itu Allah bersembunyi ke dalam diri Muhammad. Allah bersembunyi ke dalam diri Muhammad. Otomatis tidak akan ditemukan. Otomatis tidak akan ditemui. Bagaimana mencari sesuatu yang ianya tersembunyi dalam diri pribadi kita? Nah, momen itulah yang disebut dengan momen Alif Lam Mim. Alif itu Allah, Lam itu latif atau gaib atau bersembunyi, Mim itu Muhammad. Jadi Alif itu Allah, Amim itu Allah dan Muhammad. Waktu itu terjadi proses pencarian-pencarian tadi. Nah, seketika Allah latif kepada Muhammad. Lam itu tadi. Seketika Allah gaib kepada Muhammad. Seketika Allah menyatu dengan Muhammad. Maka Muhammad tidak dapat mencari Allah. Maka Muhammad tidak mendapatkan Allah. Berlama-lama waktunya. Makanya saya katakan tidak bisa dikatakan hari, tahun, abad. Saking lamanya itu. Tapi untuk mempermudah paham ya kita bilang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad. Biar kita mudah paham. Nah, itulah momentum di mana Alif Lam Mim itu muncul. Kata itu. Alif, Amim, Alif, Lam Mim. Alif itu Allah, Lam itu latif atau ghaib atau tersembunyi dan bersembunyi dia pada Muhammad. Nah, itulah era La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah. Kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan dia nyata pada Muhammad. Nah, begitu saudara. Lanjut. Nah, setelah Muhammad menyadari, mengakui bahwa dia tidak bisa mencari Allah, barulah Allah menyatakan keberadaan dirinya. Bahwa Allah serta Muhammad. Bahwa Allah dengan Muhammad. Bahwa Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Itulah sebabnya kenapa Muhammad itu disebut wujud serta Allah. Nah, itu ceritanya saudaraku. Kemudian masuk kepada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini di mana tadi Allah berkata, khalaqtal asya' li ajalika wa khalaqtaka li ajali. Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Nah, di hadis kudusi lain, Allah pun berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Apa bunyinya? Khalaqtal asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, laulaka ma khalaqtul asya'. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad,
tidak akan kujadikan alam semesta. Nah, pernyataan inilah yang menjadikan Muhammad berkata, ana minallah wal mu'minu minni. Jadi Muhammad itu berkata dengan kata menurun. Arti menurun itu artinya berkata dalam kondisi menyerah, kalah. Aku daripada Allah. Mukmin itu daripada aku. Atau mukmin itu daripada aku daripada Allah. Nah, barulah Muhammad itu mengakui keberadaan Allah itu sendiri. Barulah Muhammad itu mengakui keberadaan dirinya sendiri sebagai utusan serta wujud dengan Allah. Wujud serta Allah, wujud bersama Allah. Jadi maaf saudara, ini sebuah metode yang lain tersendiri, ceramah sambil kerja. Nah, kita lanjut. Jadi berkatalah Allah dalam sebuah hadis yang panjang, yang kata itu Rasul sampaikan kepada sahabat. Nah, era ini adalah di era Muhammad dan Rasulullah tadi. Yang pertama adalah la ilaha illallah, itu era pertama. Era kedua, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nah, di la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah inilah terjadi kasus atau kisah atau tragedi yang disebut dengan alif lam mim tadi. Nah itu. Nah jadi Muhammad mengakui, menyadari bahwa dia adalah bukan Allah, tetapi wujud serta Allah. Nah, berkatalah Allah melalui lisannya Muhammad pada waktu itu kepada sahabat, yang bunyinya 4 pasal yang dijadikan kepada Muhammad. Artinya ada 4 pasal yang dijadikan kepada Muhammad. Pertama, negeri yang diberkati. Itu pertama. Yang kedua, aras di bumi. Aras di bumi. Yang ketiga, surga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah itu. Jadi pada era inilah nantinya muncul era yang ketiga, yaitu era asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah tidak sendiri lagi, melainkan telah nyata Muhammad. Bahkan Allah tidak nyata, mereka nyata pada Muhammad. Allah dan Muhammad tidak sendiri lagi, melainkan sudah ada yang menyaksikannya. Itu yang kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, bagaimana kisahnya dan ceritanya? Nah, itu tadi. Jadi perlu dicatat bahwa negeri yang diberkati itulah negeri Bakkah yang ada pada surah Ali Imran ayat 96, 97. Aras di bumi, itulah Baitullah. Itulah rumah yang pertama kali Allah jadikan di bumi yang diberkati tadi. Surga neraka, itulah rasa diri. Rasa diri itu artinya, ya kalau surga itu yang bahagia, neraka itu yang derita. Kalau surga itu yang menyenangkan, kalau neraka itu yang menyakitkan. Rasa diri. Nah, rasa diri ini ada wujudnya. Baik wujud pada diri kita nanti setelah di dunia, ataupun wujudnya dalam bentuk kejadian yang menyenangkan dan menyakitkan, ataupun nanti wujudnya dalam arti yang sebenarnya setelah kita melewati hidup di dunia. Jadi surga neraka itu ada. Kalau untuk individu kita, dia adalah rasa diri. Senang dan susah, bahagia dan derita, suka dan tidak suka, sakit dan sehat. Nah, itu. Dalam kenyataannya, kejadian-kejadian yang memberikan kebaikan ataupun keburukan, yang memberikan kesenangan atau penderitaan.
Dan yang ketiga adalah memang ada surga itu. Memang ada neraka itu dalam bentuk bendanya, dalam bentuk rupanya, dalam bentuk lokasinya. Oke. Nah, di sini saya catatkan bahwa negeri ini diberkati itu Bakkah. Aras di bumi itu Baitullah. Surga neraka itu adalah rasa diri. Mukmin. Keempat pasal ini dia adalah turun daripada Muhammad atau turunan Muhammad. Dia adalah nurnya Muhammad. Muhammad itu adalah nurnya Allah. Jadi 4 pasal tadi, ada negeri yang berkati, ada aras di bumi, ada surga neraka, ada mukmin, semuanya adalah nur Muhammad. Dia bersaudara. Dia bersaudara. Nah, sebatas inilah penciptaan itu dimulai. Jadi, seketika era alif, era amim, era alif lamim, maka kita masuk kepada era alhamdu. Era alhamdu. Artinya, alif lam nama Allah, hamdu itu nama Muhammad. Nah, di era hamdu inilah 4 pasal itu dijadikan. Di era hamdu inilah 4 pasal itu dijadikan. Nah, kemudian masuk kita kepada era alhamdu lillahi. Nah itu. Kalau tadi alhamdu, kalau sekarang alhamdulillahi. Nah, jadi nama Muhammad itu bisa kita simpulkan dari alif, amim, alif lamim, alhamdu, alhamdulillah. Nah, jadi nama alhamdulillah ini itu terjadi seketika negeri yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin menyaksikan Allah. Yang tidak nyata Allah, melainkan nyata wujud serta Allah. Muhammad tadi. Nah, itu. Tapi yang tertulis di dalam kitab yang menyaksikan semua itu hanya diangkat oleh Allah dan Rasul persaksian para Nur Muhammad yang bernama dengan nama mukmin tadi. Nah, disitulah mulai terjadi kata mukmin itu. Jadi sebenarnya 4 pasal yang dijadikan kepada Muhammad. Oh, negeri diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, waktu itu dia belum bernama mukmin juga. Tapi untuk mempermudah paham disebutkan oleh Allah dan Rasul namanya mukmin. Nah, kapan dia bernama mukmin? Nah, itu dia ceritanya. Seketika di dalam rumah yang pertama tadi dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awalah baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikannya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu, diberkati, menjadi petunjuk bagi alam semesta, menjadi petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Di dalamnya ada ayat, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalamnya, amanlah dia. Itu surat Al-Imran ayat 96 dan 97 dan seterusnya.